The Exorcist Believer, ini film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh David Gordon Green, berfokus pada dua anak perempuan yang hilang dan beberapa hari kemudian kembali lagi. Tapi ada sesuatu yang aneh dari kembalinya mereka. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya. Dan jujur aja, ini tuh salah satu film yang cukup menarik buat gue. Dari sisi posternya juga salah satu yang gue suka ya dari tahun ini. Dan film horor besar juga untuk pembuka di bulan Oktober, di mana emang identik dengan yang namanya Halloween. Gue suka dengan Exorcist pertama, film itu punya charm-nya tersendiri kalau buat gue, walaupun gue lebih takut dengan Rosemary's Baby ya. Tapi begitu gue tahu kalau film ini akan ada koneksi dengan film pertamanya, gue agak ragu gitu. Ditambah track record-nya si David Gordon Green ya, yang kebanyakan tuh megang Halloween-nya Blumhouse, menurut gue itu agak biasa aja, lebih ke ya film yang menghibur aja gitu. Jadi ekspektasi buat film ini buat gue sendiri sih ya agak agak rendah gitu. Secara cerita film ini dibuka dengan jump scare. Buat gue sih itu jump scare ya walaupun subjektif. Dari sana baru masuk ke pengenalan keluarganya si Fielding gitu. Dia seorang bapak yang baru aja mengalami tragedi dan dari sana ada time jump ke 13 tahun berikutnya. Di mana kita ngelihat dari sudut pandang Fielding, bapaknya Angela, salah satu anak perempuan yang akan kerasukan. Hubungan mereka cukup dekat satu sama lain sampai suatu saat si Angela ini dengan temannya yang bernama Catherine, mereka pergi ke hutan dan hilang gitu. Baru 3 hari kemudian ditemukan. Dari sana tuh mulai masuk ke sisi horornya ya. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya, sisanya gue nggak mau terlalu spoiler. Dan setelah gue selesai nonton, buat gue ini bukan film yang jelek. Tapi kayaknya tuh agak berat di nama ya. Ditambah mereka juga mengatakan kalau ini merupakan sequel dari film pertamanya. Walaupun buat gue sendiri, kalian tuh nggak perlu nonton Exorcist pertama ya, yang tahun 1973 untuk bisa menikmati film ini gitu. Soalnya nggak terlalu banyak koneksi dengan film sebelumnya dan nggak berhubungan dengan cerita di film ini juga sih kalau menurut gue gitu. Mungkin ada beberapa yang sedikit bersinggungan tapi nggak terlalu kuat. Secara cerita sendiri, menurut gue sentralnya ini ada di bapaknya Angela gitu yang bernama Fielding. Karena dia paling banyak porsinya dibandingkan dengan keluarganya si Catherine ya. Yang sama-sama mengalami hal ini juga gitu. Dan di sini juga mereka mencoba untuk memberikan sentuhan yang berbeda gitu. Kalau di film-film exorcism lainnya, kebanyakan kan ya yang kerasukan satu orang aja gitu. Tapi di sini tuh ada dua dan bersamaan juga. Jadinya ada perbedaan perspektif ditambah orang dua orang tua ini mereka tuh saling berdiskusi ya mengenai apa langkah selanjutnya yang akan mereka ambil gitu. Itu yang gue suka sih dari film ini. Selain itu, bapaknya Angela juga terhitung tipikal orang yang skeptis karena apa yang terjadi sebelumnya juga yang membuat dia ya seperti sekarang gitu. Dan yang menarik adalah ketika dia mencoba untuk kembali mempercayai Tuhan gitu. Itu yang menurut gue dapat sih di film ini ya. Sudut pandang sebagai orang tuanya juga kena kalau buat gue, dan ada beberapa bagian yang mirip dengan film pertamanya gitu atau film originalnya gitu, kayak font tulisannya itu mirip dan ada tim musiknya juga gitu dari film sebelumnya. Dan kalau ngomongin jump scare ya buat film ini karena ini kan film horor, buat gue agak ganggu. Mereka tuh suka ngasih transisi yang tiba-tiba langsung jump scare gitu. Itu agak males sih buat gue. Dan sebenarnya secara keseluruhan ya kalau ngomongin film ini buat gue sendiri sih ini bukan film yang jelek. Gue sih nggak merasa rugi ya untuk ngeluarin uang buat beli tiketnya gitu. Apalagi gue nonton di weekend pula. Agak sesuai dengan
ekspektasi yang gue kira sebelum gue nonton film ini gitu ya, itu sebagai ya hiburan aja gitu. Sama satu lagi gue suka dengan bagian menuju akhir film ini gitu, itu menurut gue keren sih, gue dapet feelingnya di sana. Dan ada beberapa momen yang terasa seperti Exorcist pertama banget ya kalau buat gue, terutama dari shot di pinggir-pinggirnya. So, Exorcist Believer buat gue ini bukan film yang jelek, tapi sepertinya ya kayak berat di nama sih. Dari sisi judul juga menurut gue ya sesuai sih. Film ini dengan apa yang gue lihat itu sesuai dengan judulnya. Kalian juga nggak perlu nonton film pertama untuk bisa ngerti apa yang terjadi di film ini juga. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.